Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar anak-anak kelas 4 di tema 7 tentang keragaman pakaian adat negeriku. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam provinsi dan tiap provinsi itu mempunyai keragaman pakaian adatnya yang berbeda-beda. Sekarang kita lihat anak-anak dimulai dari Sumatera. Aceh pakaian adatnya ule balang, Sumatera Barat pakaian adatnya bundo kanduang, Sumatera Utara pakaian adatnya ulos, Sumatera Selatan pakaian adat aisan gede, Jambi pakaian adat Melayu, Riau pakaian adat Melayu, Kepulauan Riau Teluk Belanga, Bangka Belitung pakaian adat Paksian, Bengkulu pakaian adat Melayu, Lampung pakaian adat tulang bawang. Sekarang Ibu akan jelaskan satu persatu pakaian adat yang ada di Sumatera, yaitu pakaian ulo balang yang berasal dari Aceh. Pakaian tradisional Aceh biasa disebut ulo balang. Pakaian tersebut biasanya digunakan oleh para raja dan keluarganya. Pakaian tradisional Sumatera Barat adalah pakaian adat bundo kanduang. Pakaian ini dipengaruhi oleh busana negeri Cina dan sedikit dimodern dengan alat Eropa, khususnya bangsa Portugis. Hal ini terlihat dari segi corak dan pemilihan warna yang cenderung berwarna merah, umumnya merah, kuning, dan hijau. Pakaian tradisional Sumatera Utara biasa disebut pakaian ulos. Pakaian adat ulos dianggap oleh masyarakat suku Batak Karo sebagai ajimat yang mempunyai daya magis tertentu. Pakaian tradisional masyarakat Sumatera Selatan biasa disebut dengan nama aisan gede. Baju adat ini terinspirasi dari zaman kerajaan Sriwijaya yang dulunya berjaya di daerah Sumatera Selatan. Gemerlap perhiasan dan mahkota dipadukan baju dodot dan kain songket mempertegas keagungannya. Pakaian tradisional Jambi seperti yang ada di Pakaian tradisional Jambi adalah pakaian adat Melayu. Pakaian adat Melayu Jambi biasanya lebih merah daripada pakaian yang digunakan sehari-hari karena disulam dengan benang emas dan dihiasi dengan berbagai hiasan untuk kelengkapannya. Pakaian adat di Riau biasa disebut dengan pakaian tradisional Melayu, yang biasa disebut dengan pakaian adat Melayu. Untuk pakaian pria, baju yang dipakai adalah baju Melayu, berupa atasan yang disebut teluk belanga. Busana ini terdiri dari celana, kain sampin, dan songkok atau penutup kepala. Untuk perempuan, pakaian yang dipakai berupa baju kurung, kain, dan selendang. Selendang dipakai dengan cara disampirkan di bahu. Pakaian tradisional Bangka Belitung disebut dengan paksian. Pengantin perempuan biasanya memakai baju kurung berwarna merah yang berbahan kain sutra. Kepala mempelai memakai mahkota yang biasa disebut dengan nama paksian. Sedangkan pengantin pria menggunakan sorban yang disebut masyarakat Bangka Belitung sebagai sungkon. Pakaian adat wanita Bengkulu mengenakan baju kurung berlengan panjang, bertabur corak-corak, sulaman emas berbentuk lempengan-lempengan bulat seperti uang logam. Pakaian adat pria terdiri atas jas, sarung, celana panjang, alas kaki yang dilengkapi dengan tutup kepala dan sebuah keris. Pakaian adat Lampung adalah pakaian tulang bawang. Yang mana pakaian tersebut adalah pakaian tapis dihias dengan logam kuningan yang memperindah dan membuat mewah. Yang mana kain tapis adalah suatu kain yang ditendun secara manual dengan menggunakan tinta emas yang diukir dengan tangan-tangan terampil hingga membuat yang memakai pakaian pengantin tersebut terlihat lebih berwibawa. Demikian anak-anak, pakaian yang berasal dari Provinsi Sumatera. Sekarang kita akan melihat pakaian yang berasal dari Provinsi Jawa. Banten, pakaian adat Pangsi.
Jawa Timur pakaian adat pesaan, Jawa Barat, Jawa Tengah adalah kebaya, Jakarta pakaian adat Betawi, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pakaian kebaya kesatrian. Sekarang Ibu akan menjelaskan satu-satu pakaian adat yang berasal dari Provinsi Jawa. Masyarakat Banten masih mengenakan pakaian adatnya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Banten sering mengenakan pakaian adat berwarna putih yang melambangkan kesucian, yang disebut dengan baju jupangsi. Pakaian khas Jawa Timur adalah pakaian pesaan yang biasa dipakai oleh kalangan kaum Madura. Pakaian ini terkesan sederhana karena hanya berupa kaos bergaris merah putih dan celana longgar. Untuk wanita biasa menggunakan kebaya. Jawa Barat memiliki pakaian adat yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Kain kebaya pada dasarnya digunakan perempuan di semua lapisan, baik rakyat biasa maupun bangsawan. Pakaian tradisional Jakarta biasa disebut dengan nama pakaian adat Betawi yang dipengaruhi dari berbagai corak masyarakat Jakarta yang sangat beragam, di antaranya dipengaruhi oleh budaya Arab, Cina, Melayu, dan budaya Barat. Pakaian tradisional masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari seperangkat pakaian tradisional yang memiliki unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kelengkapan berbusana tersebut merupakan ciri khusus pemberi identitas bagi pemakainya yang meliputi fungsi dan peranannya. Oleh karena itu, cara berpakaian biasanya sudah dibakukan secara adat, kapan dikenakan, dan siapa yang mengenakannya. Demikian anak-anak, pakaian yang berasal dari Provinsi Jawa. Sekarang pakaian payas agung yang berasal dari Provinsi Bali. Pakaian daerah Bali sangat bervariasi. Pakaian payas agung ini biasa dipakai pada saat kegiatan seperti upacara, dan setiap status sosial dan ekonomi seseorang dapat menggunakan pakaian payas agung yang berbeda. Berdasarkan corak, busana, dan ornamen perhiasan yang dipakainya. Pakaian adat Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pakaian adat Lombok. Tilangga merupakan aksesoris dari pakaian tradisional untuk pria rote. Untuk wanita biasanya menggunakan baju kebaya pendek dan bagian bawahnya mengenakan kain tenun. Sekarang Ibu akan menjelaskan pakaian adat yang berasal dari Kalimantan. Kalimantan Tengah pakaian adat Sapai Sapak, Kalimantan Utara pakaian adat Ta'a, Kalimantan Tengah pakaian adat Dayak Ngaju, Kalimantan Barat pakaian adat Perang, Kalimantan Selatan pakaian adat Bagajah, Gamuling, Baular, Lutut. Ibu akan menjelaskan satu-satu pakaian adat yang berasal dari Kalimantan. Pakaian Sapai Sapak dari Kalimantan Timur ini biasanya dikenakan pada saat ada upacara, perkawinan, dan tarian. Sedangkan pakaian khusus untuk menari itu akan berbeda. Pakaian Sapai Sapak Kalimantan Timur ini biasanya dikenakan hanya acara-acara tertentu seperti upacara adat, perkawinan, dan tarian. Pakaian Ta'a yang berasal dari Kalimantan Utara. Pakaian ini juga dikenakan untuk acara-acara tertentu saja seperti upacara adat, seperti ada upacara adat, perkawinan, dan tarian.
Pakaian Dayak Ngaju yang berasal dari Kalimantan Tengah. Pengantin pria Kalimantan Tengah memakai celana panjang sampai lutut, selempit perak atau tali pinggang dan tutup kepala. Perhiasan yang dipakai adalah inuk atau kalung panjang, cengkoang atau kalung pendek, dan kalung yang terbuat dari gigi binatang. Pengantin wanita memakai kain berupa rok pendek, rompi, ikat kepala dengan hiasan bulu enggang, kalung, dan subang. Pakaian perang yang berasal dari Kalimantan Barat. Pakaian ini adalah pakaian yang digunakan sudah sejak dulu oleh masyarakat Kalimantan Barat. Pakaian adat Kalimantan Barat berbahan kulit kayu yang diproses menjadi kain. Kulit kayu yang digunakan sebagai bahan pakaian adat Kalimantan Barat adalah kulit kayu kapo dan ampuro. Kulit kayu tersebut dipukul, termasuk dipukul di dalam air menggunakan pemukul yang berbentuk bulat. Kemampuan mengolah kulit kayu menjadi kain oleh masyarakat merupakan kemampuan yang secara turun-temurun diturunkan oleh nenek moyang. Pakaian pengantin Bagajah Gamuling Baular Lulut yang berasal dari Kalimantan Selatan. Penjelasan tadi adalah penjelasan tentang pakaian adat yang berasal dari Kalimantan. Sekarang kita ke Provinsi Sulawesi. Pakaian adat yang berasal dari Sulawesi Tenggara adalah pakaian adat Tolaki. Sulawesi Tengah adalah pakaian adat Gembe. Sulawesi Selatan pakaian baju bodo. Sulawesi Barat adalah pakaian adat Mandar. Gorontalo pakaian adat Mukuta dan Biliu. Ibu akan menjelaskan satu persatu pakaian adat yang berasal dari Sulawesi. Pakaian adat Provinsi Sulawesi Tenggara adalah pakaian adat suku Tolaki. Baju Gembe adalah busana yang dipakai oleh remaja putri untuk upacara adat atau pesta. Baju Gembe berbentuk segi empat, berkerah bulat, berlengan selebar kain, panjang blus sampai pinggang dan berbentuk longgar. Baju bodo adalah pakaian tradisional perempuan Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodo berbentuk segi empat, biasanya berlengan pendek, yaitu setengah atas bagian siku lengan. Baju bodo juga dikenali sebagai salah satu busana tertua di dunia. Pakaian Mandar yang berasal dari Sulawesi Barat, yang terbuat dari kain sutra, yang mana corak dan bunganya berbeda dengan daerah lain. Dalam acara pernikahan, pakaian daerah khas Gorontalo disebut biliu untuk pakaian pengantin putri dan mukuta untuk pakaian pengantin putra. Pakaian adat Gorontalo umumnya mempunyai 3 warna dan memiliki arti tertentu, yaitu warna ungu, warna kuning keemasan, dan warna hijau. Yang tadi merupakan penjelasan pakaian adat yang berasal dari Sulawesi. Pakaian Manteren Lamo yang terdiri atas celana panjang hitam dengan bis merah memanjang dari atas ke bawah. Baju berbentuk jas tertutup dengan kancing besar terbuat dari perak berjumlah 9. Sementara itu leher jas, ujung tangan, dan saku jas yang terletak di bagian luar berwarna merah. Ini adalah pakaian adat Manteren Lamo yang berasal dari Maluku Utara. Pakaian Cile yang berasal dari Provinsi Maluku. Pakaian Cile bermotif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Biasanya baju Cile dikombinasikan dengan kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda. Yang penting harus seimbang dan serasi. Baju Cile dipakai dalam upacara-upacara adat tertentu. Pakaian Sali yang berasal dari Papua.
Masyarakat Papua memakai baju dan penutup badan bagian bawah dengan model yang sama. Mereka juga sama-sama memakai hiasan kepala berupa burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Bentuk pakaian yang terlukis di sini merupakan ciptaan baru, dengan tombak atau panah dan perisai yang dipegang mempelai laki-laki menambah kesan adat Papua. Pakaian adat Ewer merupakan pakaian adat Papua Barat. Demikian penjelasan pakaian adat yang berasal dari berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna untuk anak-anak kelas 4 tentang materi pakaian adat. Belajar terus dan semangat terus anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.